by Budi Saleksana, S.Pd. Beberapa hari yang lalu, Presiden RI, Bapak Jokowi mengkonfirmasi adanya kasus corona di Indonesia. Lalu sebenarnya apa itu virus corona? Pada Desember 2019, di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar atau sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru, serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19?
Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya, yang pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19 jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai coronavirus dan cara pencegahannya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita.
Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.